Upaya menekan penularan TBC terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Seperti di wilayah Puskesmas Gurah, sebanyak 150 warga menjalani tracing pada Jumat, 3 Oktober 2025. Mereka merupakan kontak erat pasien TBC, khususnya keluarga serumah, penderita diabetes, anak-anak dengan gizi buruk, serta kelompok rentan lainnya. Tracing dilakukan di Balai Desa Banyuanyar dengan melibatkan tim medis, kader kesehatan, serta dukungan lintas sektor. Kepala Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kabupaten Kediri, Retno Handayani menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada kelompok paling berisiko. Menurut Retno, Desa Banyuanyar termasuk wilayah dengan kasus TBC aktif. Karena itu keluarga pasien yang belum pernah diperiksa, diundang untuk menjalani screening kesehatan paru. Proses tracing dimulai dengan pengisian formulir faktor risiko. Warga kemudian ditanya soal gejala yang dialami, seperti batuk lebih dari 1 minggu, demam, atau riwayat kontak erat dengan pasien TBC. Setelah screening awal, warga diarahkan ke pemeriksaan klinis. Bagi yang menunjukkan gejala, dilakukan pengambilan dahak untuk diperiksa melalui tes cepat molekuler, atau TCM. Bagi keluarga serumah pasien TBC yang tidak bergejala, tetap diberikan terapi pencegahan TBC. Data Dinas Kesehatan mencatat, kasus TBC di Kediri masih cukup tinggi. Pada 2024 tercatat 19.397 suspek, dengan 2.815 penemuan kasus, atau 72%. Dari jumlah itu, 93% menjalani pengobatan dengan tingkat kesembuhan mencapai 91%. Dengan beberapa orang yang memenuhi kriteria sebagai terduga TBC, yaitu kontak erat pasien TBC, terutama yang satu rumah, kemudian orang dengan diagnosa atau sakit diabetes, kemudian pada anak-anak yang mengalami penurunan atau tidak ada penaikan tingkat berat badan selama 3 bulan. Ada anak stunting atau wasting. Kemudian pada pasien ODIF, pasien udah atau populasi-populasi khusus yang besar, yang memang dia mengumpul besar seperti di pondok. Cuma karena kita 150, kita diutamakan dulu pada kontak erat, kemudian ODIF, dan pasien DM. Kalau di desa Banyuanyar ini sendiri, menurut dari data dinas sendiri, apa salah satu desa yang mungkin banyak juga yang terpapar atau gimana, Bu? Semua puskesmas di Kabupaten Kediri, puskesmas ya, ada data pasien TB. Kemudian salah satunya dari Puskesmas Birah adalah untuk Desa Banyuanyar, untuk kita melihat pasien itu di kasus puskesmas. Kemudian kalau untuk Desa Banyuanyar sendiri, untuk data saat ini dia ada kasus TB. Jadi di puskesmas itu dari semua desa yang ada kasus TB diundang. Terutama kasus TB terbaru di tahun 2025 ini. Siapa yang diundang? Keluarga yang belum melakukan pemeriksaan. Kadang-kadang ada pasien TB yang keluarganya belum mau dilakukan tracing. Ketika ada satu pasien TB, maka seluruh anggota harus dikeluarkan, harus dilakukan tracing. Siapa tahu mereka tertular. Kalau untuk kegiatan hari ini, apa saja, Bu, indikator-indikator yang diperiksa tadi?
indikator yang diperiksa adalah yang pertama terkait pasien-pasien yang sesudah sesuai kriteria itu dilakukan screening. Screening itu mengisi form faktor resiko. Kemudian dari form faktor resiko ditanyakan gejala-gejala klinis yang sudah dialami. Kemudian dilakukan juga pertanyaan terkait kedekatan dengan pasien. Sejauh mana atau selama apa kontak dengan pasien. Setelah itu screening berpindah kepada pemeriksaan klinis. Apakah dia ada tanda atau gejala? Kalau dia ada tanda atau gejala, maka dilakukan pemeriksaan dahaknya. Dahak diambil untuk dilakukan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler, karena itu adalah tes yang sesuai standar untuk dilakukan pemeriksaan TB. Kemudian apabila pasien ternyata merasa kesulitan mengeluarkan dahak, maka pasien akan dialihkan ke pemeriksaan rongsen yang ada di dalam kendaraan rongsen. Kemudian untuk pasien yang tidak bergejala tapi dia satu rumah dengan pasien TB, maka dia diberi terapi obat pencegah TB, namanya TPT. Rangkaiannya adalah itu. Kemudian nantinya hasil daripada rongsen atau TCM itu sehari setelahnya akan disampaikan kepada pasien. Apabila hasilnya ternyata negatif, tetapi dia masih satu keluarga dengan pasien TB, dia tetap diberi TPT. Ya. Kemudian untuk yang tidak bergejala tetap dilakukan TPT. Nah, mungkin Bu, dari masyarakat sendiri yang untuk pencegahan dari dinas sendiri ada tips khusus atau gimana Bu terkait dengan penyakit ini? Yang jelas harusnya dari masyarakat itu kalau dia merasa bergejala batuk, terutama lebih dari 1 minggu disertai ada demam, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan, dan kalau memang gejala itu semakin parah dilakukan pemeriksaan TBC, screening TBC. Langsung di Vaskes sudah bisa yang semua Vaskes, puskesmas sudah bisa. Jadi nanti apakah tindak lanjutnya itu adalah TCM, apakah rongsen. Kalau untuk rongsen karena mobile rongsen ini tidak setiap hari berkeliling, jadi akan dirujuk ke Vaskes yang ada pemeriksaan rongsen. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.